yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Andorejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Mukti Haryadi. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu intinya penyampaian diseminasi, acara ketiga lain-lain, dan yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu inti, yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Mukti Haryadi. Sebelum acara inti, kami persilahkan untuk Bapak Bowo, Bapak Mukti Setiawibowo untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Mukti Setiawibowo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Andorejo, Bapak Ibu calon guru penggerak dari SDN 2 Andorejo yang hari ini akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Pertama-tama mari kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan tugas sebagai pendidik. Bapak Ibu yang hormati, terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif, saya selaku Bapak Sekolah di SDN 2 Andorejo sangat mengapresiasi untuk kegiatan diseminasi hari ini karena bagi kami dan teman-teman budaya positif itu sebagai hal yang baru bagi kami. Jadi harapannya setelah mendapatkan diseminasi dari kegiatan hari ini, kami Bapak Ibu Guru mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman tentang apa itu budaya positif. Jadi saya selaku pimpinan di SDN 2 Andorejo mengucapkan selamat untuk melaksanakan diseminasi. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Demikian sambutan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bowo atas sambutannya. Selanjutnya acara ketiga yaitu inti dari acara hari ini yaitu penyampaian diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Mukti Haryadi. Kepada Bapak Mukti Haryadi kami persilakan. Sebelumnya mohon izin berdiri Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 2 Andorejo, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, rekan sejawat dari SDN 2 Andorejo. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam ruangan yang
bersih dan indah ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan pada pagi hari ini yaitu adalah diseminasi daripada kegiatan guru penggerak yang telah saya ikuti. Mohon perlu diketahui Bapak Ibu guru bahwa diseminasi merupakan kegiatan penularan, ya, penularan maupun penyebarluasan informasi kepada rekan-rekan guru mengenai apa yang telah saya peroleh di program guru penggerak, terutama di budaya positif. Kami di guru penggerak ini berada di angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Nah, ini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu mengenai setuju atau tidak setuju. Yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini dari ketiga pernyataan ini, bagaimana kita akan membuat anak menjadi disiplin. Ini topik daripada diseminasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi mengenai 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu mengenai perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memilih kontrol di sini? Nah, ini terkait dengan kontrol yang ada pada diri kita sendiri. Ya, yang pertama itu stimulus respon. Stimulus artinya ini memberi rangsangan Bapak Ibu. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian pelaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, itu termasuk dalam stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrol atau teori pilihan, itu bisa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Nah, untuk perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kontrol yang mengontrol diri kita yaitu adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Orang lain tidak bisa. Nah, ini terkait dengan disiplin positif, yaitu teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ya. Kemudian, nah di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu. Kemudian semua perilaku yang kita miliki tentunya memiliki tujuan. Kemudian ada teori motivasi, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri kita sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik, bagaimana motivasi tersebut berasal dari luar dari diri kita. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, nanti kita juga akan membahas 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada
posisi kita sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah pada siswa, juga kita sebagai teman juga bisa. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Dan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tentunya ini berbeda ya Bapak Ibu, tidak mungkin semua orang memiliki pandangan yang sama terhadap dunia saat ini. Kemudian 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang ada pada diri kita. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Lanjut, kemudian apa sebenarnya makna disiplin itu Bapak Ibu? Nah, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, yang berkata disiplina, yang artinya itu belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato ini merupakan tokoh pada masa itu, di mana dua orang ini merupakan tokoh yang mengemukakan bagaimana mendisiplinkan seseorang kepada murid-muridnya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kemudian adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai ini bersifat universal, artinya universal adalah umum, ya Bapak Ibu. Kemudian lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini menurut Dr. William Glasser mengenai teori kontrolnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai yang saat ini yang sesuai dengan Kementerian Pendidikan yang dinaungkan, yaitu bagaimana anak-anak nanti dapat memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Karena nilai-nilai ini itu merupakan kompetensi yang saat ini dibutuhkan sesuai dengan perkembangan saat ini Bapak Ibu. Ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang ingin kita terapkan dalam diri siswa-siswa kita nanti. Selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada motivasi eksternal, motivasi internal. Perlu kita ketahui motivasi merupakan dorongan baik dari dalam maupun dari luar untuk kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal. Nah, ini dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Sehingga untuk menghindari hukuman, nah, apa yang kita lakukan? Nah, itu suatu motivasi yang berasal dari luar dari diri kita. Misalkan kita di jalan ya,
agar kita tidak terkena tilang, apa yang kita lakukan? Misalkan kita harus memakai surat-surat kendaraan yang lengkap, kemudian memakai helm seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini adalah suatu motivasi juga kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, itu teori mengenai motivasi seseorang melakukan sesuatu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah termasuk motivasi internal. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini ada sebuah pernyataan dari Ki Hajar Dewantara ya, mengenai merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Nah, ini adalah pernyataan yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai apa sebenarnya merdeka. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ini juga pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu juga sangat diterapkan ya Bapak Ibu, terutama bagaimana kita itu mendidik dan mengasuh anak. Bagaimana anak itu terlahir sesuai dengan kodratnya, ada kodrat alam maupun kodrat zaman. Sedangkan kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun bagaimana anak tersebut tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada anak. Inilah yang dikatakan sebagai merdekanya anak. Kalau ibarat kita itu petani, bagaimana kita merawat tanaman, kita merawat tumbuhan. Ketika ada benalu kita akan cabut, seperti halnya kita mendidik anak Bapak Ibu. Itu konsep yang ada dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dengan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini ada beberapa dampaknya. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi jika kita meminta anak melakukan sesuatu dengan embel-embel penghargaan, itu sebenarnya itu kurang baik Bapak Ibu, karena hal ini dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga motivasi intrinsik anak tersebut untuk melakukan suatu hal itu masih tergantung dari motivasi eksternalnya, karena adanya tadi adalah penghargaan. Benar, dihukum oleh penghargaan. Ini penghargaan dapat menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat, ini terutama dengan pengakuan kepada peserta didik kita bahwa beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian ya. Jadi jangan murid itu saja, karena kita ini pendidikan kita ini adil, artinya semua siswa memiliki hak yang sama. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir adalah fokus pada proses. Nah, ini ada sebuah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini ada sebuah pembuka nilai kebajikan dan situasi. Kita situasi dulu. Pada saat menolong murid baru di kelas, jadi ada seorang anak yang menolong murid di kelas. Kemudian pembukanya, kemarin saya perhatikan, nah, Bapak Ibu guru bisa membukanya dengan kemarin saya perhatikan kamu menolong temanmu juga bisa. Kemudian nilai kebajikan apa yang ada dalam situasi seperti itu adalah rasa empati yang besar sekali. Empati bagaimana merasakan
anak tersebut sesuai dengan yang dialami temannya. Kemudian ada situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ketika diskusi kelompok ada anak yang tidak bisa. Nah, di sini salah satu teman bisa membantu. Kemudian pembukanya bisa saya menghargai. Nah, nilai kebajikan apa yang ada dalam diskusi tadi karena temannya membantu adalah nilai kepedulian. Kemudian situasi yang ketiga adalah pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kemudian bisa menggunakan kata pembuka terima kasih untuk misalkan telah memunguti sampah di lantai. Nah, apa nilai kebajikan yang ada dalam posisi seperti itu adalah nilai tanggung jawab. Nah, ini ada sebuah pernyataan di Bapak Ibu. Nanti kita coba apakah pernyataan tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini suatu hukuman atau konsekuensi ya. Seringkali dulu saya juga pernah waktu di SD ada disuruh seperti ini Bapak Ibu, karena tidak mengerjakan disuruh membuat suatu kalimat sebanyak ya beberapa kali. Kalau ini membuat kalimat 100 kali. Nah, untuk saat ini mungkin tidak ada ya Bu, karena saat ini itu modelnya sudah merdeka belajar berbeda dengan dulu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Mungkin dulu juga pernah ini seperti ini. Kemudian murid diminta untuk push up. Nah, ini hukuman termasuk atau konsekuensi 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada anak yang mengerjakan tugas tapi karena temannya usil, ia mencoret-coret sehingga bu guru meminta untuk mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret tadi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini ada sebuah pertanyaan, apakah ini termasuk hukuman, apakah ini termasuk konsekuensi? Nah, untuk pernyataan yang pertama ya, mencatat 100 kali itu termasuk hukuman Bapak Ibu ya. Hukuman itu sifatnya itu sebenarnya itu ya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau hukuman itu di secara konotasi maknanya itu cenderung ke hal yang negatif hukuman, sehingga anak itu agar efek jerahnya motivasi intrinsiknya itu belum muncul karena dia melaksanakan tugas itu hanya untuk demi agar ia tidak terkena hukuman. Nah, ini kurang baik Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up itu juga hukuman. Nah, ini konsekuensi seperti ini Bapak. Mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret teman itu juga konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu termasuk hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu. Perlu disadari benar atau tidak, memang hukuman itu menyakitkan ya Bapak Ibu. Kemudian membuat anak sakit, jelas ini Bapak Ibu. Hukuman itu membuat anak sakit. Tidak hanya anak, orang dewasa pun jika terkena hukuman pasti tentunya akan sakit, baik fisik maupun hati. Nah, ini untuk jangka waktu yang lama. Jika kita terkena hukuman misalkan di sekolah dasar nih Bapak Ibu, anak-anak pasti nanti akan teringat sampai tua.
itu sudah jelas itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Hukuman termasuk paksaan. Kemudian hukuman dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Nah, hukuman itu termasuk konsep diri yang buruk, Bapak Ibu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi merupakan sesuatu harus terjadi. Nah, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Ini hanya singkat ini, tidak beda dengan hukuman tadi. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian stimulus tanggapan. Stimulus artinya itu kita beri rangsangan, kemudian anak menanggapi. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kemudian konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, konsekuensi juga membuat kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu menurut pendapat dari Gosen. Sekarang restitusi. Restitusi itu apa sebenarnya, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Juga merupakan bentuk dari disiplin positif, Bapak Ibu, yang dapat diterapkan kepada peserta didik kita. Nah, ini ada hukuman. Hukuman itu termasuk identitas gagal, Bapak Ibu. Kemudian identitas sukses itu disiplin yang terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Seperti tadi, hukuman itu sifatnya menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi suatu pilihan. Ini ada ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, Bapak Ibu. Dengan restitusi itu dapat memperbaiki hubungan antara pendidik dan peserta didik. Dan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, di sini kami juga membuat praktek mengenai restitusi. Nanti dapat kita saksikan bersama-sama. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu tentunya berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas di mana sudah dibentuk dari awal, Bapak Ibu, yang bentuk itu adalah guru sendiri biasanya. Sementara keyakinan kelas itu biasanya hasil pemikiran dari siswa, kemudian dicapai konsensus secara bersama sehingga dibuat suatu keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Ada sebuah peraturan agar tidak terkena hukuman. Sudah jelas ya itu jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mungkin dari 3 pertanyaan ini kita melaksanakan ini semua itu karena motivasi ekstrinsik.
demi semata-mata agar kita terhindar dari hukuman. Nah, ini ada sebuah diagram Venn Bapak Ibu, di mana budaya positif itu merupakan induk dari lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi ketiga hal ini merupakan bagian dari budaya positif. Nah, ini ada sebuah keyakinan kelas. Nah, mengapa ini perlu dibuat? Karena keyakinan kelas itu merupakan pemikiran dari anak atau setiap siswa yang dituangkan dalam keyakinan di kelas, Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah contoh. Ini di TK Dharma Wanita Persatuan 1 ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah tertib. Kemudian ada juga kesepakatan kelas yang lain. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini merupakan contoh dari keyakinan kelas. Siswa yang membuat dan disepakati secara bersama-sama. Ada sebuah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nilai apa ada yang ada di dalam keyakinan kelas? Yang pertama itu ada nilai tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, kemudian ada hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu termasuk komitmen, gitu Bapak Ibu, komitmen dan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, termasuk menghormati orang lain dan sabar. Kemudian gunakan masker, termasuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan dan keamanan. Selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Tentunya yang pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang, serta rasa diterima, Bapak Ibu. Ini adalah kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup yang pertama, Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis, artinya itu terkait dengan fisik, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini merupakan bentuk kebutuhan psikologis, ya, karena kaitannya dengan pikiran kita. Kemudian ada penguasaan, termasuk kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebebasan itu sendiri merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Apa itu kebutuhan kesenangan? Yang jelas merupakan rasa senang yang ingin kita capai, Bapak Ibu. Ada bisa bermain dengan tertawa, terbahak, itu juga termasuk kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya adalah posisi kontrol, Bapak Ibu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kita sebagai pendidik di sini, ya, kita itu ternyata memiliki posisi kontrol di masing-masing. Apa kita berada di posisi yang mana? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik di sini itu kita juga sebagai kontrol untuk menghukum. Artinya apa? Artinya di sini kita dapat
menghukum bagaimana perlakuan kita terhadap anak karena sikap anak kepada lingkungan, Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh penghukum. Di sini guru berbuat, ya bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti atau menyindir. Nah, ini termasuk perbuatan guru yang sebagai kontrol penghukum. Kita cubit, kita jewer, itu juga termasuk perbuatan penghukum. Nah, ini termasuk identitas yang gagal, Bapak Ibu. Semoga setelah ini kita tidak lagi yang adanya guru berbuat keempat hal ini, Bapak Ibu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini suatu ancaman, Bapak Ibu. Itu sebagai penghukum. Kemudian hasil apa yang diperoleh dari perkataan seperti tadi? Itu tentunya anak nanti akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, itu adalah kontrol sebagai penghukum. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Nah, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, karena kita hukum, dan tadi konsekuensinya adalah murid menganggap kita di luar dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, akhirnya menyepelekan nanti, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, dampak ke murid adalah mengulangi kesalahan. Nah, ini itu adalah kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian kontrol yang kedua adalah bagaimana membuat rasa bersalah. Nah, ini ketika guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, nah, kemudian ibu kecewa atau bapak kecewa dengan sikapmu. Nah, itu membuat rasa bersalah sehingga timbul, oh iya saya salah telah melakukan hal seperti ini. Dan guru dapat berkata, kamu seharusnya apa bla 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 bla. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu juga membuat rasa bersalah. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, ini hasilnya murid nanti akan berbohong, menyangkal, bisa juga menyembunyikan sesuatu. Kemudian kontrol yang selanjutnya yang merupakan identitas berhasil atau sukses, yaitu kita sebagai kontrol teman, kemudian juga kita sebagai pemantau, Bapak Ibu. Jadi sebagai pendidik kita dapat menempatkan diri selayaknya teman bagi anak-anak, dan juga sebagai pemantau. Dan apa sebagai teman? Guru, perbuatan guru. Nah, ini dapat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan contoh guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, agar ibu tidak dimarahi bapak kepala sekolah, itu seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian hasilnya itu, nah ini dapat ketergantungan karena sering dibuatkan alasan-alasan, akhirnya terhadap siswa itu sering muncul rasa ketergantungan. Selanjutnya adalah posisi kita sebagai pemantau, Bapak Ibu. Di sini menghitung, guru berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian misalkan ada anak terlambat, kita patok. Ini sudah jam berapa anak? Jam 7.15, artinya kalian kan terlambat. Nah, itu kan mengukur waktu di sini, Bapak Ibu. Ada peraturannya bahwa ketika melebihi masuk jam 7, artinya berarti kamu melanggar aturan yang ada. Nah, ini hasilnya nanti kepada siswa adalah menyesuaikan diri biar tidak diawasi. Kemudian manajer. Nah, ini manajer. Manajer di sini guru dapat berbuat mengajukan pertanyaan. Kemudian guru bisa berkata apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan yang terakhir adalah hasilnya berupa menguatkan pribadi dari anak. Baik, sebelumnya mari kita simak bagaimana penerapan mengenai posisi kontrol di Bapak Ibu. Bagaimana kita nanti melihat bahwa guru itu di posisi kontrol
sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, ataupun sebagai manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol. Contoh dari 5 posisi kontrol gitu. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima Baik Bapak Ibu, setelah kita saksikan tayangan tadi, kita dapat mengetahui bahwa bagaimana kita berperilaku di posisi kontrol yang mana. Ada posisi kontrol sebagai penghukum. Menurut tayangan tadi yang paling baik kita adalah di posisi kontrol yang sebagai manajer Bapak Ibu. Semoga nanti kita dapat melaksanakan kontrol ini di posisi manajer Bapak Ibu. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini merupakan cara bagaimana kita juga mendisiplinkan anak Bapak Ibu, juga termasuk sebagai disiplin positif.
Kemudian apa yang ada di dalam segitiga restitusi? Yang pertama itu validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Nah, pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini digunakan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini bisa guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, dan seterusnya. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan. Nah, ini dapat membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Di sini guru dapat berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini dilakukan untuk anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Nah, ini kaitannya dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini merupakan praktek baik yang saya lakukan atau saya terapkan di lingkungan sekolah terkait dengan disiplin positif. Yang pertama itu pelaksanaan budaya 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun, di mana kita terapkan setiap pagi kita menyambut anak di gerbang. Nah, kemudian ada pelaksanaan clear, di sini ketua kelas bergilir, artinya di setiap hari ketua kelasnya bergantian. Nah, di sini nilai yang ditanamkan adalah bagaimana membentuk karakter anak untuk memiliki jiwa kepemimpinan, Bapak Ibu, sehingga ketua kelasnya tidak itu saja, artinya semua bisa merasakan menjadi ketua kelas. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan kesepakatan kelas, dan yang terakhir praktek segitiga restitusi. Nah, untuk praktek segitiga restitusi kami juga telah membuat bagaimana kita mempraktekkan mengenai segitiga restitusi yang diterapkan di peserta didik kami, Bapak Ibu. Nah, ini adalah praktek mengenai segitiga restitusi yang telah kami buat atau skenariokan di dalam kelas, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah kasus yang ada di kelas 6 terkait dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Kalian tahu kebutuhan ekonomi ada berapa? Ini merupakan tahap menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Kamu tahu berbicara sendiri di kelas tentang salah atau benar? Salah, Pak. Nah, Bapak tahu ngobrol dengan teman itu menyenangkan, mengasihkan, tapi harus tahu situasi dan kondisi. Ya, akan kita ngobrol sendiri dengan teman. Iya, Pak. Hari itu juga
Bapak Ibu, itu merupakan contoh praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 6 Bapak Ibu. Itu mengenai bagaimana anak yang berbicara sendiri ketika pelajaran berlangsung. Kemudian ada juga, sebetulnya ada juga mengenai anak yang terlambat, itu juga dipraktekkan, tetapi berhubung waktunya sangat terbatas, pada intinya adalah pelaksanaan segitiga restitusi ini membuat anak itu mengakui kesalahannya Bapak Ibu, dan diharapkan tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Demikian terkait dengan materi diseminasi yang saya sampaikan mengenai disiplin positif yang ada di sekolah kita. Mungkin jika ada kekurangan ataupun tutur kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya acara ini. Terima kasih Bapak Hari tentang pemaparannya tentang budaya positif. Kemudian acara selanjutnya yaitu lain-lain. Lain-lain di sini akan diisi dengan tanya jawab. Monggo Bapak Ibu guru, jika ada pertanyaan terkait materi diseminasi tentang budaya positif, dipersilakan untuk bertanya. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ibu guru menanyakan, memberikan pertanyaan kepada Bapak Hari. Mungkin Ibu Sukemi bisa ada yang pertanyaan. Monggo. Terima kasih. Setelah mengamati, mendengarkan penjelasan dari Pak Hari, di sini tadi masalah yang diambil adalah siswa kelas tinggi kelas 6. Bagaimana kalau menghadapi siswa kelas rendah, khususnya saya sebagai guru kelas 3. Nah ini contohnya saja, anak-anak itu dalam mengerjakan ulangan, biasanya saya ambil waktu terakhir 30 menit sebelum pulang. Itu untuk anak-anak yang boleh dikatakan pintar, itu dalam waktu 10 menit itu sudah bisa menyelesaikan tugas. Sedangkan anak-anak yang mohon maaf agak kurang, itu waktu 30 menit tidak cukup untuk mengerjakan tugas, bahkan sampai saya suruh bawa pulang tugas dikerjakan di rumah. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali pun seperti itu. Nah, bagaimana strateginya agar anak ini dapat disiplin dalam mengerjakan tugas? Terima kasih. Terima kasih Bu Sukemi atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu bagaimana strategi untuk menerapkan disiplin positif pada murid. Monggo ke Pak Menteri.
Terima kasih Bu Kemi atas pertanyaan yang diutarakan terkait dengan strategi dalam menerapkan budaya positif terutama di kelas rendah. Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa anak di sini itu terlahir dengan kodrat masing-masing Bapak Ibu, terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dimana kita tidak bisa menyamakan bahwa anak di sini itu harus sesuai dengan kemampuan yang merata Bapak Ibu. Artinya jika ada salah satu anak yang selesai dalam mengerjakan ulangan cepat sekali, kemudian temannya ada yang lambat, itu sudah sesuai dengan kodrat alamnya Bapak Ibu. Tugas kita sebagai pendidik di sini, kita itu hanya menuntun bagaimana anak tersebut agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya Bapak Ibu. Artinya itu anak tersebut mampu menyelesaikan kompetensi yang dimilikinya. Di sini kita tadi sebagai ibaratnya adalah petani gitu Bapak Ibu. Bagaimana peserta didik diberatkan sebagai tumbuhan, kita hanya merawat sehingga anak tersebut tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Dan strategi, terkait dengan strateginya bagaimana mengatasi masalah anak yang lambat atau low respon ini tadi. Nah, kita bisa memberikan jam tambahan Bapak Ibu, jam tambahan terkait dengan kenapa Pak anak tersebut lambat dalam mengerjakan tugas. Ini pun saya alami Bapak Ibu di kelas 6 itu juga banyak anak-anak yang telat atau lambat dalam mengerjakan ulangan, terutama itu ulangan matematika. Ini khususnya itu banyak yang laki-laki Bapak Ibu. Nah, strateginya yaitu tadi saya tambahi untuk jam pelajarannya Bapak Ibu. Saya tambahi bagaimana di luar jam efektif agar anak tersebut mampu menguasai atau menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu. Itu strateginya Ibu. Intinya anak itu telah terlahir sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa menyamakan semua anak dengan hal yang sama Bapak Ibu. Ada anak yang kemampuan pandai, kemampuan pintar, atau kemampuan yang bawah. Jadi kita itu sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak Ibu. Kita arahkan, kita giring, kita gandeng ke arah yang baik. Itu menurut saya Bapak Ibu tentang strategi dan atau mengatasi masalah terhadap peserta didik yang lambat dalam mengerjakan ulangan. Demikian Ibu moderator yang dapat saya jawab. Saya kembalikan. Terima kasih atas umpan baliknya Pak Mukti. Jadi memang untuk anak kita itu sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita hanya membimbing dan mendidik anak itu untuk lebih bersikap lebih positif lagi gitu ya Pak ya. Bu Kemi bisa diterima Bu. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup. Di sini saya sebagai moderator sangat berterima kasih atas pemaparan materi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Mukti, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mukti bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang memiliki budaya positif sehingga kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Demikian acara diseminasi yang telah disampaikan oleh Bapak Mukti. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
makanan yang dibuat, berangkat sekolah tepat waktu, ya sesudah kelas, piket terlebih dahulu. Ya, berarti piket dulu. Kemudian ini ada sawah, datang tepat waktu. Ya. Terus lanjut ini sudah ya, Chandra belum? Chandra mengerjakan pekerjaan atau PR dari dulu ya, kalau ada PR dikerjakan. Terus ada Intan mengerjakan tugas tepat waktu ya. Nah ini ada siapa ini? Lutfi, sekarang Lutfi membuat tinggal selalu datang tepat waktu ya. Selalu piket kelas, selalu tidak mengerjakan tugas. Setuju apa tidak? Selalu tidak mengerjakan tugas. Jadi kurang tepat ya. Perkenalkan, nama saya Lintang Herbian Syafulayu Hardin, kelas 6 SDN 2 Nongrejo. Keyakinan kelas yang telah kami buat bersama Pak Hari merupakan hasil pemikiran kami bersama, sehingga kami dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut tidak ada paksaan sama sekali. Terima kasih Pak Hari. Perkenalkan, nama saya Zulmaria Nafisa, kelas 6 SDN 2 Andong Rejo. Keyakinan kelas yang telah kami buat bersama Pak Hari sangat bermanfaat sekali. Dengan adanya keyakinan kelas tersebut, kelas kami lebih tertib dan disiplin. Terima kasih Pak Hari. Perkenalkan, nama saya Mukti Stoibowo. Saya adalah Kepala SDN 2 Andong Rejo. Di sekolah kami ada 2 CGP yang mengikuti pendidikan guru gerak angkatan ke-7 di Kabupaten Blora. Kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh CGP kami kemarin berjalan dengan sukses dan sangat bermanfaat. Apa yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak tersebut tentang budaya positif khususnya sangat menginspirasi bagi Bapak Ibu guru yang belum tergabung dalam pendidikan guru penggerak. Semoga dari apa yang diperoleh dari diseminasi tersebut dapat diaplikasikan ke sekolah, terutama kepada murid, sehingga membawa dampak perubahan yang positif kepada murid-murid di SDN 2 Andong Rejo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.